Balik lagi di Belajar Kamera bersama selkamera.sb. Di konten kali ini aku mau jelasin tentang exposure. Di exposure ini itu pasti kita nggak tahu kan, misalnya kan di setiap tempat itu kan exposure sama pencahayaan itu kan pastinya beda-beda. Dan cara kita melihat exposure kita itu udah pas atau kelebihan atau kekecilan bisa kita lihat di display screen atau di live screen pada kamera kalian. Contohnya di sini. Nih. Ini adalah angka exposure jika pas atau kelebihan atau kekurangan atau gimana. Jadi di exposure itu juga ada low exposure, high exposure dan juga ya tengah-tengah lah, maksudnya ya pas lah, exposure pas. Aku bakal kasih contoh apa perbedaan antara low exposure, high exposure, dan exposure yang udah cocok. Aku bakal kasih contohnya ke objek ini. Aku bakal ngasih satu persatu. Kayak yang ini low exposure, kalau yang ini high exposure, kalau yang ini yang udah pas. Aku bakal kasih fotonya di sini, sini, dan sini juga. Dan pastinya sebelum kalian mengatur gimana sih cara nyocokin exposure yang pas, apa aja yang harus kita setting. Nah, yang harus kita setting itu pertama adalah ISO, shutter speed, dan juga diafragma. Jika kalian masih belum paham, bisa kalian pelajari dulu. Kalau kalian masih males ribet dan lain-lain, kalian bisa menggunakan mode yang ada di atas ini. Kalian bisa menggunakan mode S. S itu biasanya digunakan buat shutter priority. Ya. Jadi yang ganti bakalan diafragmanya. Yang ngerubah yang menyesuaikan dengan exposure. Jika kita pindah-pindah, nanti dia akan mengikuti juga. Exposure-nya akan ditetapkan ke average. Yang kedua ada aperture priority. Aperture priority itu yang diprioritaskan diafragmanya atau bisa dibilang dengan F. Dan yang berganti-ganti di sini itu shutternya. Shutternya itu mengimbangi si diafragma ini. Dan yang ketiga ada program auto. Kalau di program auto ini yang gerak adalah keduanya. Dari shutter speed dan juga diafragma, dia bergerak menyesuaikan situasi sekitar. Dan yang terakhir ada auto. Ini bisa kalian gunakan juga auto mode ini. Kalau di auto ini yang berganti itu di bagian ISO. Jadi ISO-nya itu udah otomatis ganti-ganti sendiri menyesuaikan pencahayaan di sekitar. Kegunaannya mode-mode yang ada di kamera itu kegunaannya itu. Kalau di Canon itu biasanya AF, TV, terus ada yang gambar gunung itu bisa kalian gunakan. Itu biasanya kalau yang gambar gunung itu biasanya bisa kalian gunakan untuk kalian foto pemandangan atau bisa disebut dengan long shutter speed. Terus ada yang foto potret, biasanya kalau foto potret yang gambarnya wanita itu biasanya digunakan buat foto model, kalau enggak foto detail. Biasanya gunanya itu untuk diafragma itu tinggi, seperti F5, F6 dan seterusnya, naik lah kegunaannya. Kalau di Canon itu biasanya jika kalian suka dengan foto pemandangan, pastinya kan kita menggunakan shutter speed yang tinggi banget lah ya, kayak 1/40, bisa sampai 6 second, 3 second. Itu bisa kalian gunakan, tapi kan pastinya kan bakal terang banget tuh, bukan cahayanya. Kita mengimbanginya dengan cara kecilkan ISO dan juga tinggikan diafragma. Biasanya kalau foto pemandangan itu kita harus mengurangi noise. Nah, bagaimana cara kita mengurangi noise? Dengan merendahkan ISO kita biar tidak ada bintik-bintik. Karena di foto pemandangan itu membutuhkan detail
dan foto yang jelas. Jadi harus diafragma tinggi dan juga shutter speed yang tinggi juga biar kalian bisa mendapatkan foto yang jos. Dan juga jika kalian mau memfoto model itu biasanya kalau nggak make up atau food itu biasanya menggunakan diafragma tinggi, contohnya f9, f10, dan kita harus mengimbanginya biasanya menggunakan ISO yang tinggi juga. Ya mungkin ke arah kalau misalnya kita menggunakan diafragma 8 bisa kalian menggunakan ISO 800, jangan terlalu tinggi juga nanti biar noise-nya nggak terlalu banyak. Shutter speed-nya ya kalian bisa atur sendiri agar exposure-nya pas. Dan jika kalian menggunakan shutter speed ada shutter speed minimal buat focal lensa. Kalau contohnya yang ada di depanku ini Sony A6100 itu menggunakan focal lens 1650 berarti 50 mili lah ya. Kita buat 50 nya jadi harus kali 2 nya. Jadi shutter speed 1/100 itu minimal dari si lensa ini. Jadi setiap lensa kan pasti ada beda-beda kan focal, ada yang 50 mili, ada yang 85, ada yang 35 tergantung dengan focal lens si lensa tersebut. Jadi bisa kalikan 2 buat batas minimal kalian menggunakan shutter speed tersebut. Oke, itu aja penjelasan tentang exposure dan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan materi exposure dengan benar. Buat kalian yang masih tanya-tanya tentang settingan kamera ataupun kamera, stabilizer dan juga lensa, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like jika kalian merasa terbantu dan suka dengan konten kali ini, dan jangan lupa subscribe. Oke, subscribe nih 910 Production di bawah ini ya. Saya Lutfi, saya pamit. Terima kasih.